Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel. So, me Fitri, and today we would like to continue about our material is telling days and date and month. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit telling days, meskipun sudah dijelaskan di video part 1. Jadi part of 2 saya akan menjelaskan tentang telling date and month. Jadi sudah jelas ya kenapa kita membahas telling date and month. Jadi kita akan melanjutkan dari pembahasan kemarin, yaitu apa? Pembahasan dari video kemarin yang part 1, yaitu apa? Telling days gitu. Good. Oke, kita akan melanjutkan. Oke, ini PPT yang pertama. Nah, oke, next the content of chapter 3, what time is it? Nah, jadi di what time is it ada beberapa subtema yang sudah kita jelaskan. Yang pertama apa? Yang paling pertama, oke, good, itu cardinal and ordinal numbers. Harus paham ya, karena itu juga dasar untuk mempelajari apa? Day, date, and month. Oke, good. Jadi yang pertama itu subtemanya. Yang kedua itu apa? Telling time. Jadi kita sudah bahas telling time ya. Telling time ini kalian harus paham. Terus selanjutnya apa? Telling days. Nah, telling days sudah saya jelaskan di video part 1. Kalian bisa tonton ya di part 1 gitu ya. Terus next telling date and month. Jadi ini saya akan menjelaskan tentang apa? Tanggal dan bulan. Good. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu untuk materi hari ini. Jadi gitu ya anak ya. Oke, good. Next. Nah, jadi di pertemuan di video part 1 sudah saya jelaskan days of the week. Jadi days of the week itu ada yang pertama apa? Itu ada Sunday. Sunday itu hari, ini tulisannya bukan Wednesday ya, ini Sunday. Sorry, soalnya tadi saya edit tapi pas lihat di sini seperti ini ya. Itu tulisannya Sunday sebenarnya ya. Sorry, itu Sunday. Sunday itu apa? Hari Minggu. Terus yang kedua itu Monday. Monday itu apa? Hari Senin. Tuesday itu hari Selasa. Next, Wednesday itu hari Rabu, and Tuesday itu hari Kamis, and Friday itu hari Jumat, yang terakhir Saturday, hari Sabtu. Nah, di video part 1 sudah saya jelaskan insyaallah secara detail. Jadi mohon dilihat ya. Harus paham apa itu days of the week. Jadi selanjutnya ini yang di samping months of the year. Jadi ini beberapa bulan dalam satu tahunnya. Jadi satu tahun itu ada bulan apa? Januari. Good. Terus yang kedua apa? Februari. Terus yang ketiga March. Yang keempat April. Mei. Sorry, ini juga salah, bukan mau tapi ini Mei ya. Terus yang selanjutnya June, terus July, August, and September. Next October and November. The last December. Jadi di sini juga sama. Kalau Januari itu adalah the first month atau atau bulan pertama di dalam satu tahunnya itu. Jadi dalam satu tahun itu bulan yang pertama namanya Januari, bulan yang kedua itu namanya apa? Februari. Nah, good.
Terus yang ketiga apa? March. Yang keempat April. Yang kelima Mei, bukan mau ya, sorry. Jadi sampai the last atau yang terakhir yaitu Desember, seperti itu ya. Mungkin bisa difahami dari penjelasan saya. Oke, next. Oke, ini ada apa? Dates. Jadi dates itu apa? Tanggal. Oke. Jadi sudah paham ya, date itu adalah tanggal. Nah, di sini sudah saya paparkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Sebenarnya ada tanggal 31 tapi yang ada ini sampai 30. Nah, tanggal pertama itu namanya first. Jadi ini termasuk ordinal numbers. Kan kemarin kita sudah bahas tentang ordinal numbers. Jadi kita harus paham ordinal numbers ya. Jadi ini tanggal 1 itu bukan one tapi first. Yang kedua, tanggal kedua itu second. Selanjutnya tanggal 3 itu third. Terus selanjutnya tanggal 4 itu fourth, fifth, sixth, seventh, and selanjutnya sampai third gitu ya. Jadi kalian bisa memahami. Selain memahami, kalian harus hafal dengan vocabulary ini, dengan kosakata ini ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya, karena ini akan digunakan untuk kalian belajar, juga bisa muncul di soal-soal kalian nanti ya, paham ya. Oke, next. Ini adalah fungsi date, month, and year. Kenapa kita apa fungsi date, month, and year gitu ya? Fungsi date itu adalah apa? Tanggal. Jadi tanggal itu ya tanggal seperti tanggalan ya itu kan. Nah fungsinya tanggalan itu untuk mengetahui hari dan tanggal dan bulan, seperti itu. Nah, bisa difahami ya. Ini coba diperhatikan, ini bulan apa? Februari. Dan tahunnya apa? 2020. Berarti tahun berapa? 2020. Terus tanggalnya di sini mulai dari tanggal apa? Saturday. Kalau Saturday itu apa? Sabtu. Jadi sudah difahami ya. Ini bisa dianalisa dengan tanggal ini. Jadi ini kalau jadi di tanggalan itu hari itu bisa dimulai dari hari Minggu, selanjutnya hari Senin. Nah, itu saya sudah menjelaskan bahwa hari Minggu itulah hari pertama. Kalau Monday itu hari kedua. Kalau Saturday itu hari terakhir yang namanya the last day gitu ya. The last day itu hari terakhir gitu ya. Paham ya? Oke. Good. Oke. For example, to in the January 2021. Jadi dalam tulisannya 2nd of January 2021. Jadi gitu ya. Nah, ini dalam menyatakan tanggal. Jadi ini tanggal 2 bulan apa? Ya, bukan bulan 1. Sorry. Nah, ini bulan 1 2020. 2021 gitu ya. Jadi kalau dalam nomoran itu 2 1 2021. Jadi dalam number itu seperti ini. Tapi kalau dalam tulisan 2nd of January 2021. Jadi gitu ya. How to say the date in English? The number of the day, ordinal numbers. Nah, jadi sudah saya jelaskan kalau tanggal itu termasuk apa? Ordinal numbers, gitu ya. Ini sudah dicoba untuk perhatikan
secara sama. Jadi tanggal 1 itu namanya apa? First. Yang kedua itu namanya apa? Second. Terus yang ketiga, tanggal 3 itu apa? Third. Nah, terus selanjutnya tanggal 4 itu fourth, dan selanjutnya sampai tanggal 31. Tadi kan itu paparannya sampai tanggal 30. Kalau ini lengkap ya sampai tanggal 31, yaitu 31st. Gitu ya. Paham ya? Nah, for dates in spoken English, we always use an ordinal number for the day. We say 4th of July. Nah, jika kita ini kan ada centang hijau sama X gini ya, warna merah, berarti itu keterangannya kalau 4th of July. Nah, sudah dilihat 4th itu kan tanggal berapa? Tanggal 4 of July. Jadi July itu kan apa? Bulan atau month. Nah, jadi kalau 4th of July itu benar. Tapi kalau kita 4 of July itu salah besar, karena tanggal itu termasuk ordinal numbers, no cardinal numbers. Oke? Jadi perlu diperhatikan buat menyatakan tanggal. Nah, itu day. Nah, jadi bisa menyatakan day atau hari. Habis itu setelah itu apa? Tanggal, terus bulan, terus tahun. Jadi day, date, month, and year. Seperti itu ya. Jika kalian bilang 3 of July itu salah besar ya, karena itu bukan ranahnya ke sana gitu ya. Jadi ini kan ordinal numbers. Jadi kalau 3 dalam ordinal numbers itu apa? Third gitu ya. Pakai third bukan 3. Jadi sudah beda itu ya. Paham ya? Paham. Oke, ini saya kasih tugas untuk kalian. Mohon dibaca dulu. Sebelum membaca, kalian pahami dulu penjelasan yang sudah saya jelaskan di sini di video ini. Dan ini ada tugas buat kalian 1 sampai 5 ya. Nah, ini this month is May. The next month is, nah mungkin jika kalian tidak paham bisa tanya ke saya ya, melalui WA, melalui WhatsApp gitu ya. Mungkin ada kesulitan, kalian bisa tanya atau ya komen di bawah. Oke. Saya bacakan dulu nomor 1. This one is May. The next one is, nah gitu ya, mungkin bisa ya, 15 of March 2020. The number is gitu. Jadi ini kan dalam nomor 2 ini kan menyatakan tanggal, tapi tanggalnya itu dalam tulisan. Gimana kalau dalam nomor gitu? How to make in number is how. Jadi bagaimana, seperti itu ya, bisa ya. Terus nomor 3 itu the month after August is. Jadi itu maksudnya bulan setelahnya Agustus itu apa? Kan gitu kan. Ya, paham ya? Terus nomor 4, August is month of the year. Nah, ini paham ya? Jadi ini Agustus itu bulan keberapa? Seperti gitu ya. Itu ya. Paham ya? Jangan lupa ini termasuk cardinal apa ordinal numbers. Jadi cara penulisannya jangan sampai salah ya, gitu ya. Nomor 5, this month is December. The next month is bla bla bla. Jadi bisa ya. Kalian jawab dan langsung dikerjakan. Setelah sudah dikerjakan, bisa dikumpulkan ke saya melalui WhatsApp. Nah, gitu ya. Nah, ini mungkin dari sini, mungkin sampai sini penjelasan dari saya.
Jika belum difahami bisa tanya melalui WhatsApp atau comment in below, and don't forget like, comment, and subscribe. Nah, saya akhiri, mohon maaf, I'm sorry any mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.